Pemirsa, kembali lagi di dalam berita terkini. Saat ini saya berada di Kemenkumham Provinsi Bali bersama dengan Bapak Konstantinus Kristomo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham Provinsi Bali. Bapak, selamat siang. Selamat siang. Baik Pak, di tengah pandemi seperti ini Pak, bagaimana Pak dampak pandemi COVID-19 ini? Jadi kami melihat ada beberapa hal. Yang pertama, ini kan pandemi ini kan yang terkena dampaknya kan masyarakat, terutama yang mereka yang bekerja di sektor pariwisata, sektor informal, sektor swasta begitu, yang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, tiba-tiba statusnya nggak jelas, tiba-tiba yang berhubungan dengan leasing tiba-tiba harus membayar sementara nggak punya. Ada beberapa hal permasalahan di masyarakat yang kami lihat, dan untuk antisipasi itu Mbak, jadi kami coba membuat call center dan layanan konsultasi hukum, baik melalui telepon atau melalui WhatsApp. Jadi harapan kami dengan adanya call center ini, dengan adanya layanan konsultasi hukum ini, minimal masyarakat ketika punya masalah hukum atau ketika bingung bagaimana tentang status kerjanya, bagaimana tentang apapun yang dialami dalam berhubungan dengan permasalahan hukumnya, dia bisa nanya, dia tahu kemana dia akan bertanya, gitu. Jadi untuk call center ini kami ada beberapa layanan yang diberikan. Yang pertama informasi hukum, yang kedua konsultasi hukum ini gratis, yang ketiga ini asistensi layanan pendaftaran kekayaan intelektual, asistensi pendaftaran layanan administrasi hukum umum yang berhubungan dengan kenotariatan, kewarganegaraan, banyak fidusia dan lain-lain. Kemudian yang kelima, pos pengaduan masyarakat. Jadi ketika ada pengaduan datang ke kami, maka kalau bisa kami selesaikan dengan mediasi, atau kalau enggak ya kami teruskan ke instansi terkait. Kemudian yang terakhir adalah bantuan hukum gratis. Bantuan hukum gratis ini artinya ketika misalnya konsultasi hukum itu ternyata masalah yang dialami masyarakat itu harus berlanjut ke proses litigasi, maka kami sudah bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum, dan kami juga kemarin sudah kontak dengan PBH Pradi untuk layanan advokat pro bono mereka. Jadi nanti masyarakat jika ini memang harus masuk litigasi, ya itu akan didampingi oleh organisasi bantuan hukum kita, dan yang kedua oleh kalau misalnya nggak cukup ya oleh pengacara pro bono dari Pradi, begitu. Pak, kemudian bagaimana terkait jam operasional untuk pelayanan call center itu Pak? Sementara masih jam kerja Mbak ya, sementara jam kerja. Nanti kita lihat kalau memang kondisinya, ini kan juga masih baru, masih dari hari Senin kemarin, per hari ini rata-rata satu lah, karena masih baru kan, satu telepon, satu WhatsApp, dua WhatsApp, dua telepon begitu. Karena belum banyak yang tahu, makanya dengan ini kami minta juga teman-teman media juga ngasih tahu ke masyarakat bahwa ini loh ada layanan call center khusus untuk pelayanan hukum. Jadi kalau misalnya ada masalah hukum, bingung mau nanya ke siapa, silakan ke call center kami. Gitu. Kemudian ini kan sangat baru Pak ya, berjalan baru 3 hari. Bagaimana strategi ke depan terkait pelayanan ini Pak? Kita akan lihat perkembangannya Mbak. Tapi jadi misalnya gini, untuk konsultasi hukum ini kan kami dibantu oleh para penyuluh hukum. Kita ada 11 penyuluh hukum yang akan memberikan konsultasi gratis. Kita akan melihat kalau kondisinya misalnya nanti banyak sekali konsultasi hukum. Sementara di sini kami minta fast respon dari teman-teman penyuluh hukum untuk ngasih konsultasi itu 1 jam. Jadi maksimal 1 jam itu jawaban sudah harus diterima oleh si penanya, walaupun mungkin nggak dalam, tapi minimal ada respon yang cepat dari kami. Kalau misalnya nanti itu membludak, ya mau nggak mau kami harus kerjasama dengan para pengacara untuk ngasih konsultasi hukum juga, gitu. Jadi kita lihat ke depannya, tapi semoga dengan adanya tayangan ini dan teman-teman dari media juga bisa membantu, karena ini kan kita lakukan demi masyarakat, supaya masyarakat juga terbantu jika ada masalah ini. Nah kemudian Pak, bagaimana dengan pengaduan itu, kemudian bagaimana pendampingannya? Apakah nanti pengaduan itu
didampingi atau diselesaikan sampai dengan permasalahan itu selesai, atau hanya saja dari divisi pelayanan hukum ini mengaitkan atau mengirimkan kontak-kontak yang bersangkutan? Jadi misalnya ada pengaduan, Ya. ada konsultasi hukum, tadi saya sampaikan, jika itu ternyata harus lanjut ke litigasi itu berarti ke kepolisian atau ke kejaksaan atau ke pengadilan nantinya, ya karena kami kan nggak boleh melakukan pendampingan litigasi. Jadi kami sudah bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum dan para advokat pro bono dari Peradi, mereka lah yang akan mendampingi. Kami akan mencarikan advokat bagi mereka, begitu Pak. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan bagaimana sistemnya, kemudian bisa telepon kemana kepada masyarakat agar semua masyarakat Provinsi Bali tahu tentang adanya layanan call center ini Pak. Ya. Jadi untuk telepon, jadi silahkan masyarakat silahkan menelpon di call center, atau kalau mau konsultasi via WhatsApp juga bisa. Via WhatsApp, nggak perlu datang ke kantor, cukup via telepon aja. Nanti kita follow up juga dengan cepat, gitu Mbak. Baik Pak, terima kasih informasinya Pak. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Konstantinus Kristomo, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham Provinsi Bali. Baik, saya Dewi Neri, sampai jumpa.